Sebenarnya ini kalimat Rasulullah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kemuliaan, segala kebaikan hanyalah milikmu ya Allah. Coba Pak, kalau kita sholat kita faham maknanya Pak, khusyuk sholat Pak. Coba kita bayangkan ini kalimat Nabi kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakat, segala keberkahan, as-salawatu, segala kemuliaan, thayyibah, segala kebaikan, lillah, hanya untukmu ya Allah. Coba kalau kita sholat ketika tahiyat kita ingat ini komunikasi Nabi kepada Allah, khusyuk bu sholat itu, ya, khusyuk Pak. Ketika Allah menerima kalimat pujian seperti ini, ya, maka Allah kemudian membalas. Gimana balasannya bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak jamaah Masjid Baitul Mukarram. Kita ulangi lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum ngantuk kan Bu? Belum ngantuk? Bapak-bapak udah ada yang ngantuk? Ada nampaknya. Kayaknya bisa agak lama sedikit nampaknya nih. Dari dengar suara salamnya saja kuat. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua Masjid Baitul Mukarram, sahabat saya, teman saya, Ustadz Sholahuddin Al-Ayubi, yang pasti soleh insyaallah. Amin ya. Namanya saja sudah soleh. Dan juga pengurus Masjid Baitul Mukarram, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, dan juga Bapak Ibu jamaah, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nama masjidnya saja Baitul Mukarram. Bait itu rumah, tempat. Mukarram artinya orang-orang yang dimuliakan Allah. Baitul Mukarram, rumah tempat orang-orang yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu ingin mulia, sering-sering datang di Masjid Baitul Mukarram. Kalau ingin mulia, datang sholat 5 waktu di Masjid Baitul Mukarram. Kalau Bapak Ibu ingin mulia, setiap ada kajian ramai datang. Mudah-mudahan siapa saja yang sering hadir, nampak ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemuliaan sesuai dengan nama masjid kita, Baitul Mukarram, rumah bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ya.
mukarram, ya. Nampaknya wajah bapak ibu ini juga wajah-wajah yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Ini wajah-wajah ahli surga ini mudah-mudahan. Amin ya. Alhamdulillah, malam hari ini momennya adalah momen peringatan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Isra artinya adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, ini anak-anak kita ini sudah pahamnya. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Isra. Mi'raj artinya naik. Naik dari mana? Dari Masjidil Aqsa di Palestina ke mana nak? Ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Mana dalilnya Isra Mi'raj? Tadi anak kita sudah membacanya. Ya, anak kita yang baca Quran sudah membacanya. Saking pentingnya Isra Mi'raj sehingga dalam Al-Quran ada surat, di surat ke-17 diberikan namanya surat Al-Isra. Saking pentingnya momen Isra Mi'raj untuk umat Islam, untuk kita semua. Bahkan banyak ulama yang membuat catatan khusus, membuat buku tentang Isra Mi'raj. Nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu sejarah Rasulullah, beli buku namanya Sirah Nabawiyah. Dalam buku Sirah Nabawiyah, terutama yang sekarang bestseller itu adalah karangan Syekh Syafi Rahman Al-Mubarakfuri, juara 1 internasional karya ilmiah Sirah Nabawiyah. Beliau memasukkan bab khusus lebih kurang 5 halaman. Kalau ada yang punya, buka nanti Sirah Nabawiyah Syekh Syafi Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 153 sampai 158 yang terjemah. 5 halaman sendiri ditulis khusus tentang Isra Mi'raj. Saking pentingnya Isra Mi'raj bagi umat Islam. Di surat Al-Isra tersebut ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Ada kalimat asra. Asra sama dengan Isra. Maha suci Allah subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan asra bi'abdihi, hambanya. Kapan? Laila. Apa itu Laila, Bu? Malam. Ada namanya Bu Laila di sini. Bu Lela, Bu Leli, apa lagi? Artinya ibu malam-malamnya. Subhanalladzi asra. Ya, ini dalilnya. Dalil Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra. Ya. Maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan hambanya lailam, pada malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mengapa Allah perjalankan hambanya ini? Beberapa waktu sebelumnya Isra Mi'raj itu hadir. Kapan terjadinya? Pada tahun ke-10 kenabian. Bukan tahun 10 Hijriah. Beda ya Pak ya? Beda Bu ya? Tahun 10 kenabian. Nabi menjadi Nabi 10 tahun. Pada tahun ke-10 ini, para ulama mengatakan dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Mengapa ulama mengatakan ini tahun kesedihan? Tahun ke-10 ini tahun kesedihan.
Karena ada dua orang yang dicintai Rasulullah meninggal dalam waktu di tahun yang sama. Siapa nak? Ada yang tahu? Siapa orang terdekat Nabi yang meninggal? Yang pertama, istri Rasulullah. Siapa namanya nak? Khadijah. Ya, istri Rasulullah Khadijah meninggal. Tak berapa lama meninggal juga pamannya Rasulullah. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Cerdas-cerdas anak-anak kita ya. Abu Thalib. Maka sedih Rasulullah karena selama ini dakwahnya selalu dibela oleh Abu Thalib. Masalah keuangan semuanya dari Khadijah ikut memperjuangkannya, siap berkorban apapun demi perjuangan Islam, demi dakwah Rasulullah, bahkan semua hartanya siap habis. Inilah istri yang soleha, mendukung dakwah suaminya, siap berkorban apapun. Bahkan wafatnya Khadijah sempat mengatakan, ya Rasulullah, kalau nanti tulangku masih bisa bermanfaat untuk dakwah Islam, ambil tulangku itu ya Rasulullah. Lihat ibu-ibu, kalau besok ibu-ibu ingin imamnya adalah Khadijah, contoh Khadijah. Ada 4 wanita pemuka di surga, Bu. Ada 4 wanita pemuka di surga, pemimpin di surga. Salah satunya Khadijah. Siapa lagi, Bu? Ada 4. Siapa lagi? 1 Khadijah, 2 siapa, Pak? Ini yang ditanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu dulu nih. Ibu-ibu silent namanya nih. Yang kedua anaknya Fatimah. Yang ketiga Maryam. Yang keempat siapa, Bu? Yang keempat Asyah. Bukan Aisyah ya, Asyah. Siapa tuh Asyah? Asyah adalah istri Fir'aun. Walaupun suaminya macam Fir'aun, tapi dia tetap bertakwa. Kalau kita ingin, ibu-ibu ingin besok pemimpinnya adalah Khadijah, siap mengorbankan apapun, yang penting suaminya siap berdakwah. Suaminya mau ngaji, suaminya mau taklim, fasilitasi semuanya. Maka besok pimpinannya adalah Khadijah. Meninggal Khadijah, meninggal juga Abu Thalib yang selalu membela dakwah Rasulullah. Walaupun Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Abu Thalib tak mau masuk Islam, tapi dia tetap membela Rasulullah. Maka dia Abu Thalib termasuk yang dapat syafaat, Pak. Apa syafaatnya, pertolongannya? Abu Thalib itu nanti mendapatkan siksa di neraka. Namun siksa di nerakanya paling ringan. Dia masih di atas, Pak. Siksanya Abu Thalib itu, Pak, macam memakai terumpah. Sandalnya terbuat dari api. Ada sandal, Pak, besok di neraka itu, Pak. Siksa yang paling ringan itu, Pak, seperti memakai sandal yang terbuat dari api. Namun walaupun sandal itu terbuat dari api, Bu, ya, sandal itu terbuat api, apinya mampu mendidihkan otaknya. Na'udzubillah min zalik. Ini Abu Thalib, ya, karena membela Rasulullah. Wafat mereka semua, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan dakwah ke Taif. Berapa jarak Masjidil Haram ke Taif? 100 km. Kemarin Ustadz Solahuddin ada umroh ya, pasti ke Taif juga ya Ustadznya. Ke Taif sempat naik traffic itu Ustadz, pakai gondola itu. Itu jadi bapak-bapak nanti, ibu-ibu yang belum umroh, coba umroh. Mudah-mudahan diberikan rezeki bisa umroh. Nanti datang ke Taif, ya. Rasulullah jalan kaki ke Taif 100 km, Pak. Jalan kaki.
Kalau kita sekarang naik bus mungkin hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah. Nanti naik, bapak-bapak naik apa namanya kayak gondola gitu ya, kereta gantung ya. Lebih kurang perjalanan kereta gantung itu 40 menit. Pulang pergi dari gunung ke gunung. Di bawah itu nanti bapak-bapak bisa lihat ada tapak tilas Rasulullah. Ya, ada jalan setapak yang dulu pernah dipakai Rasulullah berjalan menuju Taif. Jalan kaki Pak, dakwahnya 100 kilometer. Namun sampai di Taif tidak ada pembelaan, tidak ada penerimaan yang baik, bahkan dilempari batu sampai Rasulullah berdarah-darah. Bahkan kakinya juga berdarah, tangannya berdarah. Zaid bin Haritsah, anak angkatnya berdarah, di kepalanya pun sampai berdarah Pak. Sampai-sampai Jibril marah, ya Rasulullah, kalau darahmu itu sampai di tanah kuratakan Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengerti. Mereka tak tahu kalau saya ini Nabi. Aku berharap nanti dari tulang sulbi mereka muncul anak-anak yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka doa Rasulullah ini terkabul Pak. Begitu habis generasi yang dulu melempari Rasulullah, muncul anak-anak mereka muslim semuanya. Sampai sekarang Taif Islam 100%. Efek akibat dari doa Rasulullah. Maka tahun itu disebut Amul Husni, ya, tahun kesedihan, ya. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah untuk Isra Mi'raj, dihibur oleh Allah, ayo Isra Mi'raj, ya. Diperjalankan Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Datang itu Jibril membawa hewan namanya apa nak? Buruk. Wahai Jibril, wahai Mikail, stop zikirnya, stop mencabut orang mati, stop. Ada apa ya Allah, kata Jibril, apakah ini sudah hari kiamat? Oh tidak, ada yang lebih penting. Ambil buruk dari surga, kemudian kamu bawa kepada Rasulullah Muhammad. Maka dibawalah buruk. Buruk itu hewan macam kuda Pak, tapi ada sayapnya. Kecepatannya luar biasa kecepatannya, ya. Buruk itu berasal dari kata bahasa Arab barkun. Barkun itu artinya kilat, petir, ya. Kalau kita lihat kilat Pak, macam mana itu kencang cepatnya, ya. Kecepatan cahaya saja 300.000 kilometer per detik. Nah itu dia. Kecepatan buruk boleh jadi lebih dari itu. Ya, cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Mungkin lebih dari itu Pak, kecepatan dari buruk itu. Sampai di tempat Rasulullah, Jibril dibelah. Jibril membelah dada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Pak, dibelah dadanya bukan hanya waktu kecil saja Pak. Ya Bu ya, waktu umur 4 tahun bersama Halimah As-Sa'diyah, ibu susuannya, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, ya. Dan saat itu Halimah As-Sa'diyah ketakutan, maka dikembalikan di umur 4 tahun itu, dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Namun ketika Isra Mi'raj, sebelum bertemu dengan Allah, Rasulullah dibuka lagi Pak, dibelah dadanya Pak, dibersihkan hatinya. Banyak sekali Rasulullah diuji dengan kesulitan yang amat sangat, ya. Maka sebelum berjumpa dengan Allah, dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya. Ada hikmah bagi ibu-ibu, ada hikmah bagi bapak-bapak. Kalau ingin bertemu dengan Allah, kalau ibu-ibu ingin jumpa dengan Allah, bersihkan hatinya.
Apa Bu? Bersihkan hati. Rasulullah dibersihkan hatinya, dicuci hatinya dengan air zam-zam, diisi dengan hikmah, dibawa bejana dari emas berisi hikmah, diisikan ke dalam dada Rasulullah, hendak berjumpa dengan Allah. Kalau bapak ibu ingin jumpa dengan Allah, bersihkan hati, jauhi dari penyakit hati. Jangan iri, jangan dengki dengan tetangga, jangan iri dengki dengan sahabatnya, jangan sombong. Iblis itu sombong, disuruh sujud dia tak mau sujud. Apa alasan iblis ini tak mau sujud? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Dia sombong, dikeluarkan dia dari surga. Kalau ingin jumpa dengan Allah, kalau ingin masuk surga, bersihkan hati dari penyakit hati. Jangan sombong ya, jangan sombong. Rasulullah dibersihkan semua jiwanya. Kita tahu Rasulullah pasti bersih hatinya, namun Allah tetap membersihkan hati Rasulullah. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ingin masuk surga, orang sombong itu jangankan masuk surga. Orang sombong itu jangankan masuk surga, aroma surga itu tak mampu dicium. Padahal aroma surga mampu tercium dari jarak 70 tahun melakukan perjalanan. Kalau bapak ibu punya umur 70 tahun ya, jalan terus tak pernah istirahat, jalan terus, aroma surga itu mampu tercium dari jarak 70 tahun melakukan perjalanan. Sampai mana kira-kira Pak? 70 tahun itu sampai mana nih? Kalau jalan terus 70 tahun, tak sampai mana-mana lah ya. Bumi ini udah berapa kali diputar begitu Pak ya? Udah berputar-putar gitu. Saking jauhnya orang sombong dari surga, sehingga aromanya pun tak mampu dicium. Jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi. Bersihkan hatimu sehingga engkau dicintai Allah. Maka Rasulullah dibersihkan hatinya, berangkatlah Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah menjadi imam sholat. Rasulullah mengimami seluruh nabi-nabi. Berapa jumlah nabi? Berapa Bu jumlah nabi Bu? Berapa? 124.000 nabi. 124.000 nabi. Kalau kita mungkin yang tahu 25 nabi Pak ya. 25 nabi yang wajib diketahui ya. Ketika berada di Masjidil Aqsa, Rasulullah jadi imam. Bagi siapa? 124.000 nabi. Entah macam mana itu Pak, 124.000 itu. Ini luar biasanya ya. Isra Mi'raj ya, 124.000. Setelah menjadi salat, menjadi imam salat, maka Rasulullah dimi'rajkan, naik ke Sidratul Muntaha, naik sampai di langit pertama. Rasulullah berjumpa dengan nabi pertama. Siapa nabi pertama nak? Nabi Adam. Dilihat Rasulullah, Nabi Adam tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berapa tinggi itu Pak? 60 hasta itu lebih kurang 25 meter. Masjid ini berapa meter nih Ustaz tingginya? Berapa Pak? Ada 15 meter nih sampai kubah nih. Tak sampai namanya. Tingginya Nabi Adam itu sampai lebih kurang 25 meter. Dan tingginya bapak-bapak, ibu-ibu ini nanti kalau masuk surga, tingginya seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 28 meter.
tinggi Pak. Ya, rumah-rumah kita ini nggak pakai lagi Pak ya, tak bisa masuk. Ya. Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, tersenyum dia. Nabi Adam melihat sebelah kiri, Nabi Adam nangis. Lihat anak cucunya masuk neraka banyak sekali Pak. Sebelah kiri, nengok sebelah kiri, tertengok yang di neraka banyak anak-anak cucunya yang masuk neraka. Lihat ke sebelah kanan Nabi Adam. Ini mohon maaf Pak, bukan berarti sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka Pak ya. Begitulah Nabi Adam. Ya. Mudah-mudahan yang hadir ini termasuk yang golongan kanan. Ahli surga. Naik lagi Rasulullah ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Langsung loncat ke enam aja Pak ya. Yang keenam inilah ada di situ Nabi Musa. Kita lebih sering mengenal Nabi Musa, percakapan Rasulullah dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di langit yang keenam. Ya. Bersalam Nabi Musa kepada Rasulullah. Rasulullah bersalam dengan Nabi Musa. Ketika ditinggalkan, Nabi Musa itu sedih Pak. Menangis dia ketika ditinggalkan Rasulullah. Balik lagi Rasulullah. Wahai Musa, kenapa engkau nangis? Aku menangis ya Rasulullah Muhammad. Aku menangis kenapa? Aku melihat engkau beserta banyak umatmu masuk surga, sementara aku umatku sedikit yang masuk surga. Umatmu itu banyak yang masuk surga, maka aku sedih. Ini kesedihan para nabi. Ummati selalu memikirkan umatnya. Naik lagi Rasulullah ke langit ketujuh, jumpa dengan bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah. Apa kalimat komunikasi Rasulullah kepada Allah? Rasulullah itu bingung sebenarnya apa kalimat pertama yang hendak diucapkan, namun Allah mengajari Rasulullah. Apa ucapannya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Setiap hari kita sholat, kita baca ini. Sebenarnya ini kalimat Rasulullah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kemuliaan, segala kebaikan hanyalah milikmu ya Allah. Coba Pak, kalau kita sholat kita faham maknanya Pak, khusyuk sholat Pak. Coba kita bayangkan ini kalimat Nabi kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakat, segala keberkahan, as-salawatu, segala kemuliaan, thayyibah, segala kebaikan, lillah, hanya untukmu ya Allah. Coba kalau kita sholat ketika tahiyat, kita ingat ini komunikasi Nabi kepada Allah, khusyuk sholat itu. Ya, khusyuk Pak. Ketika Allah menerima kalimat pujian seperti ini, ya, maka Allah kemudian membalas. Gimana balasannya Bu? Gimana balasannya Pak? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Nabi. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat Allah dan juga berkah untukmu. Nabi jelas langsung mendapatkan janji dari Allah. Assalamu alayka, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat untukmu, wa barakatuh, keberkahan juga untukmu wahai Nabi. Tapi lihat, Nabi tak egois Pak. Nabi selalu memikirkan bapak ibu semua.
Nabi memikirkan kita. Nabi jelas dapat keselamatan. Ya, assalamualaikum ayuhan Nabi, jelas keselamatan. Tapi Nabi tak egois. Nabi juga minta keselamatan ini untuk kita. Nabi juga minta keselamatan ini untuk jamaah Masjid Baitul Mukarram. Gimana kalimat Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untukku, untuk kami. Assalamu alaina. Keselamatan ya Allah, jangan untuk saya saja ya Allah. Keselamatan itu juga untuk kami, umatku. Wa ala ibadillahis sholihin, dan juga hamba-hambamu ya Allah yang soleh. Lihat Pak, kita didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, aku minta keselamatan jangan hanya untukku saja, tapi untuk kami. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan juga hamba-hambamu yang soleh. Maka nanti Pak Ibu kalau sholat, ya, salah satu syarat sholat khusyuk itu apa? Faham maknanya. Faham maknanya, renungi maknanya. Ya. Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Maka nanti ketika tahiyah, fahami maknanya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Seakan-akan Bapak Ibu sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, segala kehormatan, segala keberkahan, segala kemuliaan, segala kebaikan hanya milik-Mu ya Allah. Kemudian kita juga mengatakan demikian kepada Nabi. Assalamualaikum. Terusannya apa? Assalamualaikum. Ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, doa untuk kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan juga untuk saya ya Allah. Keselamatan untuk kami ya Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, juga sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di Baitul Mukarram. Itu Pak doanya Pak. Maka sholat itu artinya pujian dan doa. Sholat itu artinya pujian dan doa. Maka setiap kali sholat, fahami maknanya, karena isinya pasti itu pujian, doa, pujian, doa. Isinya pujian dan doa saja. Banyak doa-doa kita minta di sana. Nah, ini pelajaran. Setiap hari kita at-tahiyyah minimal 2 kali. Kalau sholatnya 4 rakaat. Kalau sholatnya 2 rakaat, 1 kali. Tahiyah 1 dan tahiyah kedua kalau 4 rakaat. Itu pun kalau wajib saja. Masih lagi bapak-bapak, ibu-ibu ini kan rajin sholat berwajib. Iya Pak ya? Rajin tahajud. Amin. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Singkat cerita, Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Awalnya 50 waktu Pak, ya Bu, 50 waktu. Langsung diterima oleh Rasulullah. Oke ya Allah, 50 waktu. Turun ke tempat Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa ditahan. Ya Rasulullah, apa perintahnya? Sholatnya berapa banyak? Dapat perintah sholat 50 waktu. Kata Rasulullah, kata Nabi Musa, tidak akan sanggup umatmu itu. Umatku ini besar-besar, tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat, tak selemah umatmu. Tak sanggup umatku, apalagi umatmu. Udahlah balik saja. Minta keringanan. Rasulullah minta pendapat kepada Jibril. Waduh, tengok dulu gimana Jibril. Nah, begitu Pak. Gimana Jibril? Iya tuh, betul tuh kata Jibril. Ayolah kalau gitu naik lagi dapat rukhsah, dapat keringanan 5 rakaat 45. Balik lagi jumpa Musa, tak akan sanggup tuh minta lagi. Bolak balik Pak.
Rasulullah saking cintanya dengan kita bolak-balik Pak. Terakhir tinggal 5 rakaat. 5 rakaat pun kata Musa, minta keringan lagi ya. Minta keringanan lagi. Aduh, udah malu saya kepada Allah. Ya, malu Rasulullah malu kepada Allah. Ingat Pak, salah satu tanda keimanan seseorang itu adalah malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Rasulullah malu. Ya. Maka Rasulullah ridho dengan 5 rakaat. Pulang Rasulullah turun, ya. Singkat cerita, sampailah di Masjidil Haram lagi. Kita buat singkat-singkat aja. Ini kalau diturutkan kisahnya panjang ini Pak. Intinya Bapak Ibu, ya, intinya, ya, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah menjemput perintah sholat 5 waktu. Ya, hanya perintah sholat saja yang diperintahkan Allah langsung dijemput. Langsung dijemput kepada Allah di Sidratul Muntaha. Lihat, perintah-perintah lain cukup dengan wahyu. Namun perintah sholat Allah perintahkan untuk langsung dijemput. Ini saking pentingnya sholat Pak. Saking pentingnya sholat sehingga perintah sholat harus dijemput langsung oleh Rasulullah. Maka banyak kepentingan sholat bagi kita Bapak Ibu. Apa pentingnya sholat bagi kita? Yang pertama, sholat itu rukun Islam. Apa Bu? Sholat itu rukun Islam. Rukun itu apa sih? Ini sering dengar rukun. Rukun itu apa? Rukun itu apa sih Pak? Dari rukun kan banyak Pak ya. Ada rukun Islam, apa lagi? Ada rukun iman, ada rukun sholat, ada rukun wudu, ada rukun nikah. Rukun nikah misalnya, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada mahar, ya, ada ijab kabul, ada saksi. Kira-kira Pak, kalau ada yang menikah tapi tak dikasih mahar, sah tak Pak? Apanya? Nikahnya boleh nggak? Sah tak? Tidak sah. Kenapa tak sah? Karena mahar adalah rukun nikah. Itu dia Pak, rukun tuh. Rukun itu jika tidak dikerjakan batal, tidak sah. Termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa nak? 1, syahadat. 2, sholat. Terus puasa, zakat, naik haji. Ini rukun Islam. Kalau ada salah satunya tidak dikerjakan, batal Islamnya. Ini bahayanya. Batas antara iman dan kafir adalah sholat. Batas antara keimanan dan kekafiran adalah sholat. Kalau ada saudara kita tak sholat, ada suami, ada istri, ada anak, ada kerabat, tetangga tak sholat, bahaya. Kenapa? Ini harus diingatkan, karena batas antara iman dan kekafiran adalah sholat. Kalau tak sholat, kafirlah dia. Tapi jangan dijustifikasi Pak ya. Dia tak sholat dia kafir, jangan pula begitu Pak. Ya? Tak perlu justifikasi. Kafir, itu pula. Tak perlu. Ya. Kajian itu untuk kita. Justifikasinya untuk sendiri. Jangan suka menjustifikasi orang lain. Jangan-jangan di akhir hidupnya dia bisa tobat, nggak tahu kita. Dia sekarang mungkin tak mau sholat. Kewajiban kita menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini yang pertama, rukun dia. Yang kedua, ya,
Sholat itu adalah amalan pertama yang dipermasalahkan oleh Allah. Amalan pertama yang dihisab, diperhitungkan oleh Allah adalah sholat, Pak. Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik amalnya yang lain. Jika rusak sholatnya, maka rusak amalnya yang lain. Ya Bu, amal pertama yang akan dibuka Pak nanti adalah sholat. Bapak-bapak beramal bermacam-macam banyak, ibu-ibu macam-macam banyak, amalannya banyak. Tapi perlu diingat, amal pertama yang akan ditengok oleh Allah adalah sholat. Perbaiki sholat kita. Kalau hancur sholat kita, sholat masih suka menunda-nunda, sholat masih suka pikirannya kemana-mana, tak khusyuk, hati-hati ya. Karena pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Maka Allah perintahkan para malaikat, lihat sholat wajibnya, sudah sempurnakah atau belum? Jika sholat wajibnya tak sempurna, maka lihat sholat sunnahnya ya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya setelah seseorang sholat itu, dia hanya mendapatkan pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Orang yang sholat itu Pak, prakteknya kata Rasulullah, dia hanya dapat 1/10-nya, 1/9-nya pahalanya. Paling tinggi kata Rasulullah separuh Pak, setengahnya pahalanya. Coba, boleh jadi di antara kita tak ada yang sempurna Pak sholatnya, tak ada yang sempurna. Maka kata Allah, lihat sholat wajibnya, kalau tak sempurna, lihat sholat sunnahnya. Sudahkah Bapak Ibu sholat sunnah? Ya. Ada sholat sunnah namanya sholat sunnah rawatib. Tahu Pak sholat sunnah rawatib Pak? Sholat sunnah rawatib itu berapa rakaat Pak? 12 rakaat. Barang siapa yang mendawamkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, Allah jamin, Allah buatkan rumah di surga. Ini Pak, ini ibu-ibu, ini penting. Barang siapa yang rajin sholat rawatib 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di surga. Ini saya lihat Bapak Ibu ini camat semua nampaknya nih Pak. Ini Ibu camat, Bapak-bapak camat semua. Iya Pak. Apa tuh camat Pak? Calon mati. Saya lihat Bapak Ibu ini camat semua. Ibu-ibu di belakang itu apa lagi tuh? Camat semua ini. Calon mati. Kita punya rumah di dunia Pak. Kita punya rumah di dunia. Sudah punya rumah belum di akhirat? Ayo pikirkan Pak, di dunia ini sementara. Bapak Ibu di dunia ini sementara. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit. Ini kata Nabi. Tapi saya lihat beberapa hari terakhir ini banyak yang usia kematiannya tak sampai 60 Pak. Baru sekitar 2 minggu yang lalu ada teman saya, umurnya baru 32 tahun. Mendadak meninggal aja tuh Pak. Umurnya 32 tahun. Ada tetangga saya Pak sebelah kanan, umurnya 57 tahun. Tak selang berapa lama sebelah kiri saya Pak, anak umur 2 tahun. Ini untung lewat aja nih Pak malaikatnya Pak.
Ya. Lihat Pak, mungkin tetangga kita, saudara kita, ada juga yang tak sampai umur 60 tahun sudah meninggal. Kalau dikasih umur 60 tahun, kira-kira berapa sisanya Pak? Hitung masing-masing Pak ya. Ya Pak, kalau ibu-ibu dikasih umur 60 tahun, coba hitung kira-kira sisa berapa lagi? Kalau 60 tahun. Kalau 50? Ya Pak. Kalau dikasih 50 berapa lagi? Kalau yang sekarang usianya 40 ya tinggal 10 tahun. Kalau yang sekarang umurnya 50 tinggal menunggu hari. Kita tak tahu nih Pak, apakah minggu depan memang masih lengkap seperti ini Pak, tak tahu Pak. Di akhirat bukan 60 tahun. Di akhirat, di surga, di neraka bukan 60 juta tahun. Di surga atau di neraka bukan 60 triliun tahun. Khalidina fiha, kekal Pak. Mati-matian kita untuk beli rumah di dunia, kredit rumah, kredit motor. Mengapa kita tidak kredit rumah di surga? Mengapa donatur itu masih sepi? Itu kredit rumah di surga Pak. Ini harusnya malam ini langsung penuh ini. Amin. Amin. Nah, ini kredit rumah di surga. Ini kredit rumah berapa sih Pak? Sebulan 1 juta. Sebulan berapa sih? Berapa Pak kalau KPR-nya? 800, 900, 800, 800 sebulan. Mati kita, rumah itu jadi milik siapa Pak? Jadi warisan Pak ya? Ditinggal. Milik kita yang mana? Itu Pak, yang di situ Pak, yang tertulis itu yang milik bapak-bapak itu. Yang tertulis di situ, itu yang milik kita semua. Itu kredit rumah di surga. Bisa kredit rumah di dunia, mengapa kita tidak kredit rumah di surga? Bersedekah. Dan salah satunya juga dengan memperbaiki sholat. Sholat rawatib 12 rakaat. Kapan itu 12 rakaat? Subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Bisa langsung 4, bisa 2-2. Masna, 2 salam, boleh. Mau langsung 4 tahiyatnya sekali, boleh. Ya. Tapi biasanya Rasulullah lebih suka masna, 2. Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, kemudian setelah maghrib, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 12 rakaat. Sebelum subuh 2. Ingat-ingat ibu-ibu, kalau ingin dibangunkan Allah rumah di surga, salat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ingat, sholat adalah pertama kali dihisab. Perbaiki sholat kita ya. Maka kepentingan yang ketiga ada jaminan. Yang ketiga ada jaminan. Ada jaminan dari Allah bagi orang yang sholat. Apa jaminan? Bagi orang yang sholat dan sholatnya khusyuk, sholatnya baik dan benar, Allah jamin. Apa jaminannya? Allah beri jaminan kemenangan, Allah beri jaminan kesuksesan dan kebahagiaan. Ini jaminan bagi orang yang sholatnya baik. Di mana dalilnya? Setiap hari diperdengarkan Allah. Bagaimana bunyinya? Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan.
Hayya 'alal falah. Falah itu artinya kemenangan, kebahagiaan. Falah itu artinya kesuksesan. Ayo sholat ke sini, ayo sholat ke Masjid Baitul Mukarram. Kalau kamu sholat kamu baik, hayya 'alal falah. Kamu pasti diberikan keberkahan, pasti diberikan kesuksesan di dunia sampai di akhirat, pasti diberikan kebahagiaan. Itu falah namanya. Kalau ingin bahagia, kalau ingin sukses di dunia, ada masalah, Allah kasih solusi, datangkan solusi. Caranya apa? Sholatnya yang baik. Perbaiki sholatmu, pasti Allah perbaiki kehidupanmu. Pasti. Hayya 'alal falah. Perbaiki pak sholatnya. Yang ketiga, kepentingan sholat itu ada ancaman. Kalau yang ketiga tadi janji, yang keempat ada ancaman. Apa ancamannya? Fawailul lil musallin. Ancaman. Celaka bagi orang yang sholat. Ancaman kecelakaan bagi orang yang sholat. Yang sholat saja bu, bisa celaka. Yang sholat saja pak, bisa celaka. Apalagi yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Nanti coba buka di tafsir Ibnu Katsir. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan siapa orang yang celaka ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu seperti apa? Kata Ibnu Katsir ada 3. Yang pertama, suka menunda-nunda waktu sholat. Ya. Suka menunda-nunda waktu sholat. Ya bu, kalau ada yang suka menunda-nunda waktu sholat, dia termasuk orang yang lalai. Padahal Allah sudah ingatkan pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Azan itu apa sih pak? Azan itu apa bu? Panggilan untuk sholat bagi yang punya telinga. Yang tak punya pun juga dipanggil. Kenapa azan? Azan itu asal katanya dari uzunun. Uzunun itu artinya telinga. Azan itu artinya uzunun itu artinya telinga. Azan itu jamak dari uzunun, jamak dari telinga. Maka kalau merasa punya telinga, ya, punya telinga semua pak ya. Ini panggilan bagi orang yang merasa punya telinga. Maka namanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sekarang yang besar Allah atau handphone? Ada kalanya yang gara-gara nonton YouTube pak, bekolah. Nantilah sholatnya. Lagi chattingan di grup, tanggung nih, belum dijawab chatting saya. Nantilah berangkatnya ke masjid. Kalau begini jawabannya bukan Allah yang Maha Besar, tapi HP-hu akbar, HP yang lebih besar. Pekerjaan masih tanggung, lagi ngecat rumah misalnya, tanggung. Nantilah jam 12 sudah azan zuhur misalnya, jam 12 azan, begitu Allah sampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih ngecat, tanggung pula, masih separuh catnya itu pak. Coba mana yang lebih utama? Padahal Allahu Akbar menandakan Allah yang paling besar, Allah harus diutamakan, Allah prioritas. Sekarang yang prioritas ngecatnya, pekerjaannya, masaknya, nyetrika bajunya bu. Jam 12 siang karena belum masak, ibu-ibu setengah 12 mulai masak. Masaklah untuk makan siang. Rupanya sudah takbir Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Nantilah, takut gosong pula katanya. Nantilah, karena yang dimasaknya banyak, sampai jam 1 juga. Jam 1 sambalnya belum siap juga Pak. Belum siap, paling sebentar lagi siap. Ditundalah sampai jam 2. Sampai jam 2 belum juga siap Pak. Sampai setengah 3. Ini termasuk orang-orang yang lalai dari sholat, termasuk orang yang fawailul lil musallin, celaka karena menunda-nunda waktu sholat. Kalau ingin selamat Pak, begitu Allahu Akbar, Allah prioritas, langsung sholat. Kemudian yang kedua, orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang tidak terpenuhi rukun dan syarat sah sholatnya. Ada rukun sholat, ada syarat sah sholat. Syarat sah sholatnya apa? Syarat sah sholat itu adalah sebelum sholat. Misalnya wudunya, sudah baikkah wudunya? Baik wudunya, khusyuk wudunya, maka akan baik sholatnya. Pakaiannya sudah baik belum? Sudah bersih belum? Sarungnya sudah bersih belum? Kalau ada sarung banyak warnanya mengganggu pandangan yang lain, bagus sarungnya itu diganti yang lebih polos-polos. Biasanya Pak, terkadang kita kalau pakai sarung itu Pak ya, mereknya di mana Pak? Itu Pak, mereknya yang Mangga, apalagi Pak? Atlas, Gajah Duduk, Gajah yang tak duduk. Di mana biasanya Pak? Di belakang ya Pak. Itu pun terkadang ganggu itu Pak ya. Allahu Akbar, nengok ke tempat sujud tapi tertengok juga Mangga, tertengok sebelahnya Atlas, ke kiri Wadimor, bagus Wadimor lagi, udah. Maka saya kalau pakai sarung Pak, biasanya merek itu selalu di atas kalau saya. Ini saya ya. Kecuali memang tak terganggu ya silakan saja. Tapi kalau terganggu, saya kadang merasa terganggu. Karena saya merasa terganggu, maka bagi saya kalau saya pakai sarung, merek itu saya tutup Pak, di bagian atas. Karena itu juga bagian dari gangguan sholat ya. Hilang khusyuknya ya. Maka penuhi rukun dan syarat sah sholat ya. Rukun sholat misalnya apa? Tumakninah. Ada orang yang sholatnya macam burung gagak mematuk-matuk, macam ayam matuk-matuk beras Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di YouTube itu berapa tahun yang lalu sampai viral. Sholat tarawih 23 rakaat. Berapa menit Pak? 7 menit. Itu olahraga namanya itu. Dapat apa? Dapat sehat. Dapat pahala? Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena rukun sholat adalah tumakninah, tenang. Takbir Allahu Akbar, berdiri dengan tenang. Kemudian ruku, ya, ruku, ya, sampai lurus tulang punggung kita, kemudian mendapatkan tenang. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau ada lagi yang memakai subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Fahami maknanya. Fahami maknanya. Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya Pak sami'allahu liman hamidah? Maha mendengar Allah. Sami'allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi siapa saja yang memujinya. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Maka tumakninah. Kalau tak cukup rukun dan syaratnya, dia termasuk orang yang celaka. Walaupun dia sholat. Sholat itu tenang sajalah Pak. Santai saja, tenang-tenang saja, tak usah buru-buru ya. Dulu ada sahabat Rasulullah sholat di hadapan
Rasulullah sampai diperintahkan sholat berulang kali. Kamu belum sholat, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Ulangi lagi, diulangi lagi Pak. 2 kali masih disuruh ulangi lagi, kamu itu belum sholat lagi sampai 3 kali. Ternyata apa masalahnya? Tidak tumaknina, tidak tenang sholatnya. Saya pernah Pak mendatangi di daerah Jawa Tengah sana, sholat subuh berjamaah di masjid. Rupanya memang tidak tumaknina Pak. Balik lagi keluar, saya sholat subuh lagi, ulangi sholat subuh. Kalau di sini imamnya kan khusyuk Pak, nggak mungkin sampai tidak tumaknina. Itu mana Pak imam kita tadi? Di belakang. Oh iya, di belakang. Suaranya aja nyaman, enak didengar ya. Rugi kalau tak datang ke masjid Baitul Mukarram untuk sholat berjamaah, rugi. Yang kedua, yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama tadi orang yang lalai menunda waktu sholat. Yang kedua tak cukup rukun dan syarat. Yang terakhir ketiga, saya nengok jam nih udah 1 jam rupanya nih. Tapi jemaahnya tak juga ngantuk ya, insya Allah. Luar biasa, ahli surga tentu cinta dengan majelis ilmu ya Pak ya, Masya Allah. Dan yang ketiga, orang yang lalai itu tidak khusyuk sholatnya, tidak memahami dan merenungi maknanya. Tidak khusyuk, tidak merenungi, memahami makna dari apa yang diucapkan ketika sholat. 3 ini. Padahal sholat itu Pak, isinya pujian dan doa. Maka kalau kita lihat Pak, banyak saudara kita terkadang ada yang mencukupkan zikir setelah sholat, kemudian dia tak berdoa lagi. Ada. Boleh jadi dia sudah banyak berdoa di dalam sholat, tapi banyak juga di antara kita juga yang saya masih pengen nambah doanya, maka berdoa bersama-sama. Silakan kalau mau nambah doa, silakan saja. Terutama yang rukun surat Al-Fatihah, usahakan Al-Fatihah itu faham maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milikmu ya Allah. Segala pujian itu milikmu ya Allah. Aku tak layak dipuji ya Allah. Salat itu khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Aku tak layak dipuji ya Allah. Tak layak. Maka segala pujian kembalikan kepada Allah. Begitu kita dipuji, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, aku tak layak dipuji. Khusyuk Pak salat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, hanya padamu aku minta tolong ya Allah. Ada masalah apa kita? Masalah rezeki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya punya Allah. Saya punya Allah yang Maha Kaya. Maka saya mintanya kepada Allah. Allah pasti kasih. Kenapa? Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta padaku pasti aku kasih. Ini janji Allah. Dan seterusnya, ini panjang ya. Masalah sholat mungkin perlu dibuat kajian sendiri. Strategi sholat khusyuk. Duduk di antara 2 sujud. Itu doa semua. Di mana doanya Pak? Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah sayangi aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah tutup aib-aibku. Banyak dosaku, banyak aibku ya Allah, tutup aib-aibku. Wajburni warfa'ni, ya Allah tinggikan derajatku di sisimu ya Allah. Warfa'ni warzuqni, ya Allah kasih aku rizki. Kemudian Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk, kasih jalan yang lurus, kasih jalan menuju surga. Wa'fu anni. Apa itu wa'fu anni? Baterainya habis.
Nampaknya disuruh selesai nih Pak. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini ya Allah, berikan saya kesehatan. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Maafkan saya. Hafalkan ini Pak. Hafalkan ini Bu. 8 permintaan kita ketika sholat sehingga khusyuk. Ya. Cari di Google. Cari terjemahnya, screenshot, jadikan wallpaper. Setiap kali kita lihat handphone, langsung nampak Rabbighfirli ya Allah, ampuni aku, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, sehatkan saya ya Allah, wa'fu anni, ampuni saya ya Allah, maafkan saya. Sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Inilah hikmah dari pelajaran Isra Mi'raj yang kita kaji malam hari ini. Mengingat mic-nya juga sudah tak ada suaranya lagi nih Pak ya. Jamnya juga sudah jam 10 nampaknya ya. Mudah-mudahan kajian kita nih, diganti mic-nya ya. Sampai udah, berdiri aja. Udahlah, berdiri aja. Tinggal penutup aja. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah dapat mic yang lebih bagus, lebih besar. Ya. Rupanya ceramah itu enak berdiri sebenarnya nih. Capek juga duduk Pak ya. Jadi inilah hikmah yang bisa disampaikan dari peringatan Isra dan Mi'raj. Ya. Inti dari Isra Mi'raj adalah perintah Allah sholat 5 waktu. Maka kita perbaiki sholat kita Pak. Kita perbaiki sholat kita, maka Allah pasti akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Kita perbaiki. Umur kita tak berapa lama lagi Pak. Demi Allah, sebentar lagi kita mati. Ini camat semua nih, calon mati semua. Kita butuh rumah di surga. Maka mari kita sama-sama kredit, menabung, bersedekah untuk rumah di surga. Kita perbaiki sholat kita. Ya. Kenapa? Karena amalan pertama yang pasti dipermasalahkan oleh Allah adalah sholat. Maka perbaiki sholat. Percuma kita perbaiki yang lain-lain bermacam-macam. Berinfak setinggi sebesar gunung Uhud percuma kalau sholat kita tidak baik. Mari kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan diberkahi hidup kita. Mudah-mudahan kita semua dibantu, ditolong Allah agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mohon maaf nampaknya lebih waktunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.